Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Hasanah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, para santri Pondok Pesantren Ummahatul Mukminin Al-Hasanah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian, mari kita buka dulu dengan pembacaan Ummul Quran dengan bertawassul kepada pengarang kitab dan bertawassul juga kita kepada ulama-ulama kita yang lainnya. Al-Fatihah ala niyatis sahala wal jamala fi kulli al-umur ad-diniyah wad dunyawiyah wal ukhrawiyah ma'a tamamil inayah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa li ustadina wa li muallimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan ila ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi wa ila ruhi Syekh Said Sabiq wa ila ruhi Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari wa ila ruhi Syekh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani wa ila ruhi Syekh Hamid bin Abdul Majid wa ila ruhi Syekh Syirajuddin bin Haji Muhammad wa ila usulihim wa furu'ihim wa muhibbihim wa ahibbaihim الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Hikam karya Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari pada hikmah yang ke-16 pada baris yang ke-10 atau 11 dari bawah, pada halaman yang ke-12. Ini agak panjang nih Bapak Ibu. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa alladhi adhhara kulla syai'. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara li kulli syai'. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa adh-dhahir qabla wujudi kulli syai'. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa adharu min kulli syai'. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa al-wahidul ladzi laysa ma'ahu syai'. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilayka min kulli syai'. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un walaulahu ma kana wujudu kulli syai'. Ya ajaban kaifa yadhharul wujudu fil adam am kaifa yathbutul hadithu ma'a man lahu wasful qidam. Nah, itu hikmah yang ke-16. Ketemu Bu? Bapak, ada yang bawa kitabnya? Pada hikmah yang ke-16 ini ada beberapa bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak dihijab oleh sesuatu apapun. Bukti dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak dihijab, tidak didindingi oleh sesuatu apapun. Maka
Syekh Ibnu Athaillah Sekandari menyebutkan kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un, bagaimana dapat digambarkan bahwa Allah itu dihijab, bahwa Allah itu dihalangi, bahwa Allah itu didindingi oleh sesuatu. Wa huwallazi adhara kulla syai', sedangkan dia yang menampakkan segala sesuatu. Itu kan dalilnya. Makanya kita ini kan, dalil-dalil kita ini menandakan bahwa Allah itu ada, adanya kita ini. Allah itu ada, adanya alam ini. Allah itu ada, adanya semua makhluk, itu menandakan bahwa Allah itu ada. Maka dimaknakan oleh syarahnya ini, betapa didapat bahwa mendindingi akan dia sesuatu padahal ia jua yang menzahirkan tiap-tiap sesuatu daripada ketiadaannya kepada wujud. Sesuatu itu yang asalnya tidak ada diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah itu dihijab oleh sesuatu? Maka jawabannya tidak mungkin. Maka adalah dalil atasnya bagi tiap-tiap yang maujud, tiap-tiap yang ada itu dengan yang dilimpahkan atasnya daripada rahmatnya. Maka sesuatu yang ada ini Allah berikan rahmat, Allah berikan ilmunya, Allah berikan kehendak, Allah berikan kekuasaan, Allah berikan hikmah, hingga jadilah ia akan cermin barang yang di dalamnya. Kita ini bersyukur masih diberikan rahmat oleh Allah, masih diberikan ilmu oleh Allah, masih diberikan daya, masih diberikan kekuatan oleh Allah. Dan apabila adalah ia jua yang menzahirkan akan tiap-tiap sesuatu, maka betapa didapat bahwa mendindingi akan dia sesuatu. Tidak mungkin bahwa Allah itu dihijab oleh sesuatu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, maka yang selanjutnya Syekh Ibnu Athaillah melanjutkan kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'. Kalau tadi menggunakan azhara, fi'il madhi pada wazannya af'ala. Kalau sekarang fi'il madhi pada wazan fa'ala, dhahara. Apa maknanya? Betapa didapat bahwa mendindingi akan dia sesuatu padahal ia yang telah zahir pada tiap-tiap sesuatu. Bagaimana dapat digambarkan? Ayyahjubahu syai'un, Allah itu dihijab oleh sesuatu padahal apa? Wa huwa allazi dhahara bi kulli syai', padahal Allah itu zahir, telah nampak pada setiap sesuatu. Makanya Pak, dalam akidah kita Allah itu tidak bertempat, Allah itu tidak punya waktu, punya zaman. Maka jangan katakan Allah itu ada di mana-mana Pak. Sekalipun ada ayat Qur'annya, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia bersamamu dimanapun kamu berada. Tapi kita tidak mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Kalau kita katakan Allah itu ada di mana-mana, maka kita katakan Allah itu bertempat. Ya, karena kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah tidak bertempat. Dan jangan pula kita katakan Allah menetapi suatu tempat. Karena itu namanya mujassimah, menyamakan Allah dengan makhluk. Dan apabila ada zuhur hakikah tiap-tiap sesuatu dengan dia, tiada dengan sendirinya betapa harus bahwa terhijab hakikat yang menzahirkan akan dia. Tak mungkin Allah dihijab oleh sesuatu padahal Allah sendiri yang menampakkan, menzahirkan tiap-tiap sesuatu. Dan Allah pula yang zahir, yang nyata pada tiap-tiap sesuatu. Ini kalau kita hafalkan, kalau kita amalkan setiap-tiap hikmah yang ada di dalam kitab hikam ini, Pak. Gawe kita ibadah itulah gawenya. Tidak ada kerjaan-kerjaan lain lagi.
maka tauhid kita harus diisi. Ibadah kita harus diisi. Kalau tidak punya dasar tauhidnya, bahaya. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap ufuk, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri. Allah perlihatkan segala tanda-tanda bahwa Allah itu ada. Allah perlihatkan bahwa segala tanda-tanda yang ada di dunia ini, ada di kehidupan kita ini, merupakan adanya Allah, merupakan kudrahnya Allah, merupakan iradahnya Allah. Di segenap ufuk dimanapun, semuanya itu menjadi tanda, menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Tapi adanya Allah tidak nampak. Jangan kita katakan Allah adanya nampak. Karena dulu kan pernah saya ceritakan, ada seorang guru yang boleh dikatakan ateis, tidak percaya adanya Allah. Kalaupun dia percaya bahwa Allah itu ada, pasti punya wujud, punya bentuk. Maka diajarkan kepada muridnya bahwa sesuatu yang ada itu ada bentuknya. Maka diambilnya pena. Ini apa anak-anak? Pena, kata anak-anaknya. Kata muridnya. Nampak? Tidak. Nampak. Berarti pena itu ada. Ini apa anak-anak? Penghapus. Nampak. Berarti penghapus itu ada. Karena ada bentuknya. Terakhir ditunjuknya. Alam ini siapa yang menciptakan? Tuhan. Nampak? Tidak. Berarti Tuhan itu tidak ada. Itu katanya. Karena dia percaya bahwa sesuatu yang ada itu ada bentuk. Maka ada anak yang pintar, Pak, saya coba pengen kayak bapak itu. Boleh, silakan maju. Majulah. Teman-teman, ini apa? Pena. Nampak. Berarti pena itu ada. Teman-teman, ini apa? Penghapus. Nampak. Berarti penghapus itu ada. Ditunjuknya kepala Pak gurunya terakhir. Itu apa teman-teman? Kepala Pak guru. Dalam kepala ada apa? Otak. Nampak? Tidak. Berarti Pak guru tidak punya otak. Karena tidak nampak. Ini kan bahaya. Allah itu memang tidak nampak, tapi dirasakan. Dalam hati kita merasakan kehadiran Allah. Maka hadis tentang ihsan berbunyi anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu tidak melihat Allah, maka yakinlah sesungguhnya Allah melihat engkau. Muraqabah. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah melanjutkan, kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'. Bagaimana dapat digambarkan ay yahjubahu syai'un, bahwa sesuatu itu menghijab Allah. Allah dihijab oleh sesuatu. Wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'. Sedangkan sifat-sifat Allah, asma Allah, makna alladhi dhahara fi kulli syai' itu maknanya id huwal mutajalli fiha bimuhasini sifatihi wa asma'ihi. Bahwa sifat-sifat Allah, bahwa nama-nama Allah itu telah nyata pada setiap sesuatu. Coba kita buktikan. Allah itu apa? Al-Alim, Maha mengetahui. Memang benar Allah memberikan pengetahuan kepada seluruh hambanya. Sehingga malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu kecuali apa yang engkau telah berikan kepada kami. Apalagi buktinya? Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah memberikan pendengaran kepada hambanya, Allah memberikan penglihatan kepada hambanya.
Berapa sifat Allah itu Bapak Ibu? Yang wajib kita ketahui ada berapa? 41, Pak. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz. Makanya nanti ada namanya akidah 50. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah. 4 sifat wajib bagi Nabi, 4 sifat mustahil bagi Nabi, 1 sifat jaiz bagi Nabi. Jumlahnya 50. Maka dikenal di pondok-pondok pesantren namanya pelajaran akidah 50. Kalau kami belajar di As'ad itu Pak, itu pakai apa? Pakai syair belajarnya. Kitabnya Mughnil Awam. Alhamdulillah, salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad dan ahlinya dan sahabatnya. Itu Pak belajarnya. Itu pengenalan tauhid dasar itu. Mengenalkan nama Nabi, mengenalkan nama-nama malaikat. Itu sifat-sifat Allah. Asma Allah, nama-nama Allah ada berapa Pak? Yang perlu kita ketahui 99. Kalau nama-nama Allah tidak terhitung banyak jumlahnya. Tapi yang perlu kita ketahui dalam Asmaul Husna itu ada 99. Maka dalam Quran disebutkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dari huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Semua sifat-sifat yang 99 itu semua Allah nyatakan pada setiap sesuatu yang ada di dunia ini. Maka tidak mungkin Allah dihijab oleh sesuatu sedangkan Allah menyatukan, sedangkan Allah menyatakan, sedangkan Allah menampakkan sifat-sifatnya, menampakkan nama-namanya, menampakkan asma'nya pada setiap sesuatu dalam kehidupan kita ini. Betapa didapat bahwa mendindingi akan dia sesuatu padahal ia juga yang telah zahir di dalam tiap-tiap sesuatu dengan kudrahnya, dengan jalalnya, dengan iradahnya, pada segala sifatnya. Maka adalah ia pandang dalam keadaan akuan. Karenanya juga yang nyata di dalamnya dengan segala asar sifatnya, maka tiadalah mendindingi yang sesuatu akan kamal kudrahnya. Ini kalau bahasa Melayu. Kemudian Syekh Ibn Athaillah Sekandari melanjutkan kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un. Ini bahasanya sama Bapak. Cuma setiap hikmah itu berbeda maknanya. Kalau tadi menggunakan fi kulli syai', kalau sekarang li kulli syai'. Menggunakan lam harfu jar. Kalau tadi menggunakan fi harfu jar. Jadi ini Pak, kalau kita belajar bahasa Arab, penggunaan huruf jar itu beda faidahnya. Fi faidahnya apa? Pada. Bi faidahnya dengan. Tapi tidak semua bi itu huruf jar itu dimaknai dengan, bisa jadi dimaknai pada. Tergantung penggunaan binanya, tergantung penggunaan fi'ilnya. Contohnya a'udzubillah. Coba dimaknai dengan Pak. Tidak bagus dia. Tidak bisa. Aku berlindung dengan Allah. Berarti saya dengan Allah berlindung. Kan tidak cocok dimaknai. Kenapa bi itu? Makanya di dalam nahu sarab itu nanti ada namanya zaujun, pasangan. Setiap fi'il ini pasangannya. Huruf jarnya. Karena binanya ini namanya bina lazim, bukan bina muta'addi. Kenapa disebut bina lazim? Karena fiilnya ini untuk menyempurnakan maf'ulnya dia harus menggunakan huruf jar. Maka a'udzubillah dimaknai dengan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tawakal itu tidak bisa menggunakan kata ilah. Tawakkal ilallah. Harusnya tawakal itu menggunakan zaujunnya atau pasangannya ala. Tawakkal ala Allah. Maka dimaknai bertawakal kepada Allah.
Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara li kulli syai'. Bagaimana dapat digambarkan Allah itu dihijab oleh sesuatu alladzi dhahara li kulli syai', padahal Allah itu nyata pada setiap sesuatu. Apa maknanya? Fi turi dzalika syai' wa lidzalika kana sajidan lahu wa musabbihan bihamdihi. Bahwa segala sesuatu yang nampak, yang nyata, yang hidup, yang Allah hidupkan di dunia ini, itu semuanya bersujud kepada Allah, wa musabbihan bihamdihi, dan bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala yang ada di dunia ini Pak, semuanya muji Allah. Cuma kita tidak dengar. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Isra, tusabbihu lahus sab'u wal ardu wa man fihin. Yang ada di langit yang 7, 1 sampai 7, sampai kepada bumi dari 1 sampai 7, wa man fihin, yang ada di dalamnya, itu tusabbihu lahu, bertasbih memuji Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidak ada sesuatu melainkan mereka itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah jelaskan, walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian itu tidak tahu, tidak mengetahui, tidak memahami tasbih-tasbih mereka. Tumbuh-tumbuhan itu bertasbih, hewan bertasbih, batu-batuan bertasbih. Mungkin yang ada di dalam ini kipas angin mungkin bisa bertasbih kepada Allah, tapi kita tidak paham tasbihnya. Maka jangan heran kita, mungkin ada sebagian dari orang-orang para wali itu mendengarkan tasbih-tasbih mereka, karena mereka tidak lagi dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa didapat bahwa mendindingi akan dia sesuatu, padahal tiap-tiap sesuatu maka adalah zahirnya itu akan sebab bagi tertibnya daripada tiap-tiap sesuatu, dengan sangat zahirnya terbunyi ia daripada tiap-tiap sesuatu, maka tiadalah mendindingi akan dia oleh sesuatu. Ini bahasa Melayunya. Jadi bahasanya ini sama, hampir sama bunyinya. Maka dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, itu semuanya bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah. Logikanya kalau semua yang ada di dalam dunia ini berzikir, tumbuh-tumbuhan berzikir, lalu pertanyaannya bagaimana dengan kita? Kita mengakui adanya Allah, kita mengakui Allah itu yang menghidupkan kita, tapi kita tak pernah berzikir kepada Allah. Lisan kita tidak basah karena zikir kepada Allah, tidak memuji Allah. Maka kita yakin bahwa Allah itu ada. Kemudian dilanjutkan lagi, kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa adh-dhahir qabla wujudi kulli syai'. Bagaimana dapat digambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dihijab oleh sesuatu, wa huwa adh-dhahir, padahal Allah itu yang zahir, yang nyata. Qabla wujudi kulli syai', sebelum adanya segala sesuatu. Maka dalam Quran Allah sendiri nyatakan, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Apa maknanya? Huwal awwalu, Allah yang awal. Maknanya sebelum ada makhluk, sebelum apapun itu ada, Allah sudah ada. Itu maknanya al-awwalu. Al-akhiru, Allah yang akhir. Apa maknanya akhir? Ketika semua makhluk itu mati, Allah tetap hidup. Maka sudah disebutkan dalam syarahnya, li'annal wujuda adhara minal adam ala kulli hal. Karena Allah Subhanahu wa taala itu yang wujud, yang ada, itu menyatakan sesuatu, menampakkan sesuatu dari ketiadanya pada segala keadaan. Maka dalam Quran disebutkan, alam naj'alil arda mihada.
Bukankah kami menjadikan bumi ini sebagai hamparan? Siapa yang adakan bumi ini sebagai hamparan? Allah. Supaya bumi ini tidak goyang, Allah kasih penguat. Apa penguatnya? Wal jibala autada. Gunung sebagai penguatnya. Siapa yang adakan penguat itu? Allah. Wa khalaqnakum azwaja. Kamu kalau hidup sendirian, laki-laki semua, tidak enak kamu itu hidup. Kamu kalau hidup sendirian, perempuan semua di dunia ini, tidak enak kamu itu hidup. Maka Allah apa? Wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kamu, kamu jadikan kamu hidup berpasang-pasangan. Nabi Adam dalam surga itu sedih, Pak. Kenapa? Karena hidup sendirian. Walaupun dalam surga masa sedih, Allah ciptakan Hawa. Maka Allah sebutkan dalam Quran, disebutkan bahwa engkau dan istrimu tinggalnya di dalam surga. Wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannah. Berbahagialah kamu, tenanglah hidup kamu bersama istrimu wahai Adam di dalam surga. Wa ja'alna naumakum subata. Naum, tidur, Pak. Coba kita bayangkan kalau kita ini tidak punya tidur. Bagaimana, Pak? 2 hari tidak pernah tidur, tidak mau tidur. Gimana rasanya? Allah berikan kita ngantuk. Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidurmu itu sebagai apa? Subata, sebagai waktu istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam kamu itu sebagai libasa, pakaian, pelindung. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan waktu siang kamu itu untuk apa? Ma'asya, untuk mencari penghidupan. Nah, sudah itu Allah ciptakan semuanya itu. Siang untuk bekerja, malam untuk mencari perlindungan, tidur untuk istirahat. Wa ja'alna fawqakum sab'an shidada. Allah jadikan, ciptakan yang ada di atas kita ini apa? Sab'an shidada, 7 yang kuat. Apa 7 yang kuat? Ya langit. Tidak pernah terbayangkan, tidak pernah terpikirkan langit itu bakal runtuh oleh kita. Kira-kira Pak, dari mana nih langit nih bisa berdiri di atas itu? Sedangkan tidak ada tiang, tidak ada penggantungnya. Semuanya itu atas kudrah iradah Allah, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yakini li'annal wujud adhara minal adam ala kulli hal. Karena yang wujud, yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesuatu dari ketiadaan menjadi ada. Makanya Sayyidina Umar dulu ketika mendengar berita Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal. Rasulullah meninggal. Apa kata Umar? Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, Rasulullah meninggal, putus lehernya. Tidak ada yang berani. Sahabat-sahabat Nabi. Cuman siapa yang berani? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau menyampaikan pesan tauhid. Apa pesan tauhidnya? Ayyuhan nas, hai manusia, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyul la yamut. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu maha hidup, tidak pernah mati. Maka setelah itu sadarlah Sayyidina Umar bahwa dia tidak menyembah Nabi Muhammad saking kecintanya kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad ini adalah bashar. Beliau ini juga manusia, maka juga pasti bisa mati. Yang hidup, yang tidak pernah mati, itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu sudah nyata sebelum wujud segala sesuatu. Betapa didapat bahwa mendindingi akan dia sesuatu, padahal ia juga yang zahir sebelum wujud sesuatu pada azal. Karena bahwasanya wujud tiap-tiap sesuatu itu perbuatannya, maka adalah ia sebelum wujud sesuatu, maka ia juga yang awal, yang tiada permulaan bagi wujudnya. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari melanjutkan, kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa adharu min kulli syai'. Bagaimana dapat digambarkan ay yahjubahu syai'un, bahwa Allah itu dihijab, didindingi oleh sesuatu, wa huwa adharu,
min kulli syai'. Padahal beliau itu lebih nyata. Allah itu lebih nyata min kulli syai', dari segala sesuatu. Allah itu lebih nyata. Walaupun nyatanya itu tidak nampak. Ibarat kalau kita megang aliran listrik. Pernah tak Pak kita nampak aliran listrik? Tidak pernah kan? Seperti itulah, ada rasanya. Bagaimana kita angin menghembuskan kita, berhembus ke kita. Tak pernah kita nampak angin itu, tapi merasakan adanya angin. Kalau nampak angin itu Pak, enak Pak sebenarnya. Kalau ada orang buang angin, cepat-cepat kita lari, tidak. Ngapa nampak angin yang keluar itu kan? Dari siapa kan? Warnanya hijau misal keluar kan nampak. Nah seperti itulah. Tidak nampak tapi dirasakan. Kullu ma siwahu adam. Segala sesuatu selain Allah itu tiada. La wujuda lahu ala tahqiq. Tidak ada wujud baginya. Itu berdasarkan hakikatnya gitu. Hakikatnya sesuatu selain Allah itu tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak berwujud. Coba kita bayangkan, kita lihat dari penciptaan kita baik. Kita ini asalnya kan tidak ada, cuma diadakan oleh Allah. Coba kita lihat bagaimana penciptaan kita dalam kandungan ibu kita. Pertama ini kita lihat dasarnya dari apa, Pak? Nutfah. Buka Al-Quran. Dari saripati tanah, kemudian dijadikan setetes air mani. Itu selama berapa hari? 40 hari. Yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. 40 hari bentuknya sperma. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian dijadikan segumpal darah. 40 hari. Maka dalam surah Al-Alaq, surah pertama turun apa? Menjelaskan tentang penciptaan kita ini. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. 40 hari sperma, 40 hari darah. Tsumma yakunu mudghah mithla dzalik. Kemudian 40 hari dalam bentuk segumpal daging. 40 hari. 40 hari, 40 hari, 40 hari. Kita ini berproses. Tidak ada yang langsung lahir, tidak ada. Siapa Pak yang langsung lahir? Pasti pakai proses. Proses kita ini. Dalam 40 hari, nunggu 40 hari, nunggu 40 hari, baru 120 hari. Berapa bulan 120 hari itu, Bu? 3 bulan, 4 bulan ya? 4 bulan. Setelah 4 bulan, kalau ibu cek USG ke dokter SPOG, itu sudah ada nyawanya atau belum, Bu? Sudah. Ini bukan berdasarkan hasil penelitian kita sebenarnya. Ini sudah diteliti dulu oleh ulama-ulama kita berdasarkan hadis Nabi. Setelah 4 bulan pasti ditiupkan roh. Karena hadisnya sahih. 40 hari, 40 hari, 40 hari. 40 hari bentuk sperma, 40 hari bentuknya darah, 40 hari segumpal daging. Maka setelah itu fayamfukhu fihi roh. Maka setelah itu baru ditiupkan roh. Maka sudah 4 bulan itu sudah ada detak jantungnya. Kalau sudah dicek di USG. Saat itulah rohnya ditiupkan oleh Allah. Ketika ditiupkan ruh, baru kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan qudrah iradahnya. Apa itu? Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Allah tuliskan 4 hal di situ. Bikat birizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyyun aw sa'idun. Kemudian yang pertama dituliskan rezekinya. Itu sudah. Ajalnya sudah ditentukan. Amalnya sudah ditentukan. Syaqiyyun aw sa'idun, bahagia atau duka sudah ditentukan oleh Allah. Makanya Pak, orang 4 bulan itu ada
ada selamatannya. Kenapa? Karena pada saat itu ruh baru ditiupkan oleh Allah, maka diselamatkan dulu. Ada sedekahnya kalau gitu. Bid'ah itu tidak. Kemudian setelah 7 bulan dikasih selamatan lagi. Karena tetap dijaga lewat dari masa 6 bulan, 7 bulan itu. Ada selamatannya lagi. Apa selamatannya? Kalau di sini apa namanya, Pak? Kalau tempat kami namanya nuwa. Boleh itu, boleh. Siapa yang bilang boleh? Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab mengatakan bahwa orang yang hamil, wanita yang hamil itu 4 bulan, 7 bulan boleh mengadakan selamatan. Untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kandungannya. Syukur. Berapa bulan, Bu? Baru lahir anak itu, Bu? 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari. Dari bulan pertama sampai bulan 9. Kemudian barulah dikeluarkan dari rahim orang tuanya. Semuanya proses. Tidak ada yang langsung jadi. Makanya disebutkan kullu ma siwah adam. Segala sesuatu selain Allah itu tidak ada. La wujuda lahu. Tidak ada wujudnya. Kalau bukan karena Allah, kita ini tidak ada. Dan begitulah seterusnya manusia ini berproses. Setelah lahir jadi bayi, setelah bayi balita, setelah itu remaja, dewasa, tua, mati, meninggal lagi. Itulah proses kehidupan manusia. Betapa didapat bahwa mendindingi akan dia sesuatu padahal ia juga yang terlebih zahir daripada tiap-tiap sesuatu, karena tiada sah zahir yang mewujud dengan tiada yang menjadikannya, karena bahwasanya Allah itu wajibul wujud. Allah itu wajibul wujud, punya sifat wajib namanya sifat wujud. Dalilnya apa? Adanya kita ini, adanya Allah. Dalil Al-Qur'annya mana? Wah, banyak kalau disebutkan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alad dhulumati wan nur. Itu menandakan bahwa Allah itu ada. Dan barang yang lain daripadanya itu mumkinul wujud. Maka kita ini mumkinul wujud namanya kalau kita ini, Pak. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Kalau Allah wajibul wujud, wajib ada, tidak bisa tidak ada, pasti ada. Itu maknanya. Kalau kita ini masih mungkin. Setelah 4 bulan dalam kandungan masih lewat, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Kita perkira lahir, setelah lahir ternyata meninggal. Tidak bisa kita bayangkan, keluar itu pasti hidup. Ini masih butuh proses. Lah keluar, apakah masih bisa kita jamin bahwa kita ini masih bisa hidup 20, 30 tahun akan datang? Tidak ada jaminan. Kita pun hari ini, malam ini, yang duduk pengajian ini belum bisa jamin 10 tahun ke depan kita masih hidup, 20 tahun ke depan masih hidup, 30 tahun ke depan masih hidup. Tidak ada jaminan. Kenapa? Karena kita ini adalah mumkinul wujud. Mungkin bisa ada, mungkin mati, mungkin hidup. Dan bisa jadi kita ini bisa jadi tidak panjang umur, bisa jadi panjang umur, dan lain sebagainya. Karena kita ini adalah mumkinul wujud. Adalah berhimpun antara mungkin dan wajib. Tidak mungkin berhimpun yang mungkin dengan yang wajib, itu tidak mungkin. Maka tiada mendindingi akan dia sesuatu dan terhijab ia dengan sesuatu. Tidak mungkin Allah itu terhijab oleh sesuatu, karena Allah itu adalah wajibul wujud, bukan mumkinul wujud. Dilanjutkan lagi oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kaifa yatasawwaru ay yahjubahu syai'un, bagaimana dapat digambarkan sesuatu itu dapat menghijab Allah. Allah dihijab sesuatu. Wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un, padahal dia itu al-wahid yang maha esa. Alladzi laisa ma'ahu syai'un, yang tidak ada bersamanya sesuatu, yang tidak ada sebanding dengan Allah sesuatu. Lah kita katakan dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa, Allah itu satu.
tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang bisa menyerupai Allah. Itu sudah kita katakan. Dan tidak ada yang sebanding dengan Allah. Makanya jangan kita takrirkan dalam hati kita harta sebanding dengan Allah, jabatan sebanding dengan Allah, hidup mewah sebanding dengan Allah. Tidak ada. Jangan sampai terbesit dalam hati kita, sehingga kita menjadi hamba selain Allah. Laisa fil qalbi hubbani wala fil wujudi rabbani. Tidak ada di dalam hati itu dua cinta, sebagaimana tidak ada dalam wujud itu dua Tuhan. Betapa didapat bahwa mendindingi akan dia sesuatu pada hal ia jua yang esa, yang tiada sertanya sesuatu pada azal dan pada abad, pada yang lalu maupun pada akan datang selama-lamanya. Dan hanya saja wujud makhluk itu dengan dia, tiada dengan sendirinya mereka itu. Wujudnya makhluk itu pasti adanya Allah. Kenapa Pak? Makanya dalam syarah yang lain disebutkan li'annal adam zulmah. Karena yang tiada itu zulmah, gelap. Wal wujuda nurun, dan yang wujud itu cahaya. Allah itu wujud bercahaya dan kita ini gelap. Allah yang memberikan cahaya kepada kita. Wa huma diddani, kedua-duanya itu bertolak belakang. La yajtami'ani, tidak bisa disatukan, tidak bisa digabung. Sebagaimana yang benar, yang batil tidak bisa disatukan. Begitu juga yang wujud dengan yang adam. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Dan tiadalah ada melainkan Allah, dan segala af'alnya karena sesuatu itu pada hakikatnya ada. Dilanjutkan lagi dalam hikmahnya, kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Bagaimana dapat digambarkan Allah itu dihijab oleh sesuatu pada Allah, padahal Allah itu lebih dekat kepadamu daripada segala sesuatu. Allah ni lebih dekat daripada kita. Maka dalam Quran surah Al-Baqarah Allah nyatakan, Allah menyebutkan fa inni qarib, sesungguhnya aku ni dekat. Dekatnya apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini lebih dekat daripada urat leher. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un walau lahu ma kana wujudu kulli syai'. Bagaimana dapat digambarkan Allah itu dihijab oleh sesuatu? Walau lahu, bukan karena Allah, maka na wujudu kulli syai', tidak ada yang wujud bagi sesuatu itu. Maka ada yang terakhir ini beliau Syekh Nu'atullah mengatakan, ya ajaban kaifa yadhharul wujud fil adam. Sangat takjub, sangat heran bagaimana yang wujud itu dapat nyata dalam ketiadaannya. Am kaifa yathbutul hadithu ma'amal lahu wasful qidam, atau bagaimana yang baharu itu dapat nyata bersamaan dengan sesuatu yang bersifat kidam. Tidak mungkin sesuatu yang baru itu bersamaan nyatanya dengan sesuatu yang bersifat kidam. Siapa yang bersifat kidam? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kajian kitab hikam ini pada hikmah yang selanjutnya, hikmah yang ke-17, insyaallah pada malam Rabu depan. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Cukup? Insyaallah kita akan lanjutkan. Allahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir.
اللهم ألهمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وارزقنا اللهم بنور العلم وسرعة الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزين لنا بالأخلاق الحسنة والحلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.